A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, mari kita memuji bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Di mana di pagi hari ini Allah masih mengembalikan ruh kita ya ke jasad kita masing-masing. Di antara mereka ada yang ditahan ya sehingga tidak kembali ke dunia. Maka sungguh ketika kita bangun ya, juga diajarkan Rasulullah doa ya, supaya kita bersyukur, mengawali bangun tidur dengan syukur ya, mengawali bangun tidur dengan syukur. Maka berkaitan dengan ini, setelah kemarin kita membahas tentang sabar ya, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang syukur. Yang dimaksudkan dengan syukur, asyukru huwa ats-tsana'u 'alal mun'im bima aulakahu min ma'rufin, yaitu pujian kepada orang yang telah ya, kepada yang telah memberikan nikmat, bima aulakahu min ma'rufin ya, atas apa yang telah diberikan kepadanya dari kebaikan. Maka ini makna daripada syukur. Adapun syukurnya seorang hamba itu ada 3 rukunnya. La yakunu syukran illa bimajmu'iha, yang dikatakan syukur itu tidak akan sempurna kecuali 3 rukunnya itu dijalani semuanya. Jadi ketiga rukunnya ini harus ada dalam syukur, itu baru dikatakan syukur itu sempurna. Yang pertama, al-i'tirafu bin ni'mati batinan, yaitu batinnya, hatinya itu mengakui, al-i'tiraf ya, pengakuan bin ni'mati, terhadap nikmat bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya itu harus mengakui dulu bahwa semua kebaikan yang dia peroleh dalam hidup itu hakikatnya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya mengucapkan alhamdulillah gitu saja, tapi hatinya mengingkari. Seperti orang yang mengucapkan terima kasih ya kan, tapi tidak tulus. Iya. Dikasih orang lain, mulutnya terima kasih tapi hatinya lain. Karena hatinya tidak mengakui. Jadi akui dulu bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang kedua, wa tahadduts biha dhahiran. Jadi secara zahir juga tahaddus, diucapkan. Kalau kita diajarkan mengucapkan alhamdulillah, sempurna lagi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah yang dengan nikmatnya itu sempurnalah amal-amal soleh. Ya, segala kebaikan menjadi sempurna. Kemudian tidak hanya cukup dengan hati yang mengakui, lisan yang mengucapkan, tapi juga al-isti'anatu biha ala ta'atillah, menggunakan nikmat itu untuk menolongnya menjalankan ketaatan pada Allah. Jadi nikmatnya itu dipakai untuk taat kepada Allah, itu baru sempurna, itu syukurnya itu.
Diberi harta, alhamdulillah, mengakui hatinya bahwa itu dari Allah, mulutnya mengucapkan alhamdulillah, kemudian amalnya menggunakan harta itu di jalan Allah untuk taat kepada Allah. Diberi istri, ya kan, mengakui bahwasanya ini adalah takdirnya Allah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, menjadi sempurna separuh dari agamanya. Terus kemudian amalnya apa? Didik dia di jalan Allah. Diberi anak juga demikian, yakin bahwasanya anak ini adalah takdirnya Allah. Kemudian yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga adalah didik anak itu seperti yang dikehendaki Allah. Jadikan anak itu taat kepada Allah. Itu namanya syukur. Maka fasyukru yata'allaqu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Maka syukur itu ya terkait dengan hati, lisan dan anggota badan. Jadi syukur itu hati, lisan dan anggota badan. Fal qalbu lil ma'rifati wal mahabbati. Adapun hati fungsinya adalah untuk mengetahui, ya, dan mencintai. Jadi mengakui ini adalah dari Allah, kemudian bertambah cintanya kepada Allah. Jadi kalau pepatah itu tak kenal maka tak sayang, kan begitu ya. Iya. Jadi nggak akan mungkin muncul getaran cinta dalam hati itu kepada Allah kalau nggak mengakui dulu bahwa nikmat itu dari Allah. Wal lisanu lis-sana wal hamd. Adapun lisannya dipakai untuk memuji. Wal jawarih listi'maliha fi ta'atil mashkuri wa kafaha 'anil ma'asihi. Adapun anggota badannya dipakai untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencegahnya dari berbuat maksiat. Nah ini. Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali Allah itu menyandingkan, ya, kata syukur itu dengan iman. Dan bahkan disebutkan bahwasanya Allah tidak akan mungkin, ya, mengazab hambanya kalau dirinya di samping beriman itu pandai bersyukur. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 147, Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Niscaya Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Meskipun demikian di ayat lain juga disinggung wa qalilum min ibadiyas syakur. Namun demikian hanya sedikit di antara hamba-hambaku ini yang mau bersyukur. Bahkan, ya kan, setan pun juga tidak akan mengganggu orang yang pandai bersyukur. Karena di antara visi misinya setan itu mempersedikit orang yang bersyukur. Saking tingginya kedudukan syukur itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwasanya mereka yang ahli syukur itu humul mahsusun, mereka adalah orang-orang yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya, ya, dibandingkan dengan hamba-hamba yang lainnya. Di dalam surat Al-An'am ayat 53 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Dan demikianlah kami jadikan fitnah atau ujian di antara sebagian mereka orang-orang kaya
bi ba'dhin, dengan sebagian yang lain dari orang-orang fakir. Liyaqulu, sehingga orang-orang kaya ini mengatakan, ahaula'i manallahu alaihim min bainina, apakah orang-orang miskin ini yang dimenangkan Allah daripada kami, yang dianugerahi Allah daripada kami? Alaisallahu bi'alama bisyakirin, bukankah Allah lebih tahu mana yang bersyukur? Artinya nggak ada bedanya kaya ataupun miskin di hadapan Allah. Dari mereka ini yang Allah cari yang pandai bersyukur, ya kan? Jadi meskipun ada yang kaya tapi sombong gitu kan, ada yang miskin tapi rajin bersyukur, Allah lebih tahu mana yang berhak untuk dimenangkan Allah di muka bumi itu. Mana yang lebih berhak dianugerahi Allah kelimpahan, ya kan? Karena bisa jadi yang banyak itu pun juga bukan anugerah tapi musibah. Bisa jadi yang banyak itu bukan nikmat tapi istidraj, kan begitu. Maka dalam hal kesyukuran ini manusia terbagi menjadi dua. Di antara mereka adalah syakur, orang-orang yang pandai bersyukur. Di antara mereka adalah kafur, orang-orang yang banget kufurnya. Maka dikatakan fa'abghadul asya'u ilaihil kufru ahluh. Maka yang paling dibenci di sisi Allah adalah orang-orang yang kufur. Yang paling dicintai Allah adalah yang paling pandai bersyukur. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah berikan petunjuk ya kepadanya, yaitu jalan kebenaran. Di antara mereka ada yang bersyukur, namun di antara mereka juga ada yang kufur. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Tuhanmu mengumumkan, jika kalian bersyukur niscaya kami tambahkan atas kalian nikmat-nikmat kami. Namun demikian jika kalian kufur, inna 'adzabi lasyadid. Sungguh azabku adalah sangat pedih. Maka dalam makna ini ya, mestinya kalau kita menghayati makna syukur tadi bukan hanya sekedar lisan dan pengakuan dalam hati, melainkan juga amal nyata, ya kan, dalam kehidupan kita. Mestinya di sini ada renungan, mana yang sudah saya syukuri dan mana yang justru saya kufuri. Ya, sekarang dihitung aja dari nikmat yang ada di rumah kita, ya kan? Saya diberi mobil, ini lebih banyak saya pakai untuk ketaatan kepada Allah atau sebaliknya? Saya diberi anak, ya, sampai usia segini ini lebih banyak taatnya pada Allah atau lebih banyak enggak taatnya? Ketika dikumandangkan azan, ya kan, segera sholat atau enggak? Saya diberi umur sampai sepanjang ini lebih banyak taatnya atau lebih banyak enggaknya? Halo. Maka ini perlu direnungkan. Karena syukur tidak hanya sekedar lisan dan hati saja, tapi amal nyata kita memang nyata-nyatanya itu menggerakkan nikmat itu di jalan Allah. Ya, termasuk ketika masih dianugerahi Allah orang tua, ya kan, masih diberi orang tua, maka beruntunglah yang masih punya orang tua, baik salah satu atau dua-duanya masih ada, bersyukur itu. Nah, syukurnya punya orang tua itu bagaimana berbakti, ya kan? Bukannya hanya alhamdulillah masih punya orang tua atau
hatinya tenang karena masih ada orang tua, tapi nyata amalnya adalah berbakti pada orang tua, kan begitu. Nah, terkadang anak itu pilih-pilih ya, berbakti sama orang tua itu pilih-pilih. Pilih-pilihnya begini, lawang orang tua saya aja nggak memperhatikan saya, ya kan? Saya dari kecil nggak diperhatikan, nggak dididik dengan baik dan lain sebagainya. Terus kemudian ngapain saya berbuat baik pada orang tua? Berbakti pada orang tua itu bukan pilihan, itu kewajiban. Ya, di surat Al-Isra itu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah wajibkan, arti qadha itu ditetapkan, arti qadha itu telah lewat. Artinya itu sudah final, menjadi kewajiban, sama seperti wajibnya sholat, sama seperti wajibnya puasa. Jadi percuma Anda sujud sampai benjut gitu kan, tapi akhlaknya dengan orang tua rusak. Namanya nggak syukur itu namanya, ya kan? Namanya nggak syukur. Perhatikan ini baik-baik. Maka ada pepatah Arab itu al-walidaini dinun wa dinun, ya. Urusan terkait kedua orang tua itu dinun itu agama, artinya itu adalah perintah syariat, itu adalah perintah Allah Ta'ala. Wadainun, dan itu adalah hutang. Namanya hutang pasti disaur. Maka perlakuan Anda kepada orang tua Anda seperti itu juga nanti perlakuan anak Anda kepada Anda. Ya, kalau orang bilang karma gitu ya, karma. Jadi urusan Anda bersyukur masih memiliki orang tua itu, berbakti kepadanya itu bukan karena orang tua berbuat baik kepada kita, tapi ini perintah Allah. Setidaknya memberi contoh nanti ke anak-anak itu cara berbakti kepada orang tua. Yuk, kita itu kan paling yang mendoakan kita itu satu generasi di bawah kita. Iya kan? Tiba putu belum tentu mendoakan Anda. Betul atau betul? Bu, enten mboten putu sing kelingan bae. Ndongake bae pas salat niku enten mboten, Bu? Kemungkinan kecil sekali. Maka rugi kalau punya satu generasi di bawah kita ini, punya anak yang enggak soleh, itu rugi banget. Paling yang nanti yang doakan kita setiap sholatnya itu yang mereka itu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anak-anak Anda sudah meninggal, halo, mungkin nggak ada lagi yang doakan Anda. Halo, maka syukur punya anak, didik mereka taat pada Allah, ya kan? Syukur masih punya orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua, meskipun mungkin orang tuanya nggak baik pada Anda. Urusannya bukan dengan orang tua, urusannya dengan Allah. Nah, itu namanya syukur. Fa'allaka subhanahu al-mazidu bisyukri. Kemudian di dalam ayat Al-Quran banyak sekali ya Allah mengikatkan syukur itu dengan tambahan. Ya, sebagaimana tadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka urusan Allah menambahkan nikmatnya ini tidak akan pernah berhenti sampai hamba tersebut berhenti dari bersyukur. Setiap kali Anda bersyukur, pasti Allah tambah. Tambah nikmatnya, tambah nikmatnya, tambah. Karena ini janji Allah. Apa janjinya Allah tadi? La in syakartum la azidannakum. Pakai lam takkid. Jika Anda bersyukur, la azidannakum. Pasti kami tambahkan kepada kalian. Wala in kafartum. Nah, ini bedanya kan. Kalau tadi bab nikmat, Allah tambahi lam takkid, lam yang menguatkan. La azidannakum, tapi urusan azab Allah nggak tambahi lam takkid di situ. Karena apa? Bisa jadi Anda bertaubat.
wala in kafartum, baru inna adzabi lasyadid. Ya, Allah tuh nggak akan bosan mendengarkan doa-doa kita sampai kita sendiri yang bosan. Allah tuh nggak akan bosan mengampuni dosa-dosa kita sampai kita sendiri yang bosan minta maaf kepada Allah. Ya kan? Allah itu nggak akan bosan menunggu kita di pintu taubatnya sampai hamba itu bosan dari jalan Allah. Jadi yang bosan itu kita sendiri. Allah nggak pernah bosan terhadap hambanya. Maka dalam surat At-Taubah ya, ayat 28 itu, fasaufa yughnikumullahu min fadlihi insya. Niscaya Allah akan mencukupkan kalian dengan anugerah darinya insya'a, jika Allah menghendaki. Maka urusan menambahkan ini juga bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditambahkan, ada yang tidak ditambahkan, ada yang diampunkan, ada yang tidak diampunkan. Wa yaghfiru liman yasha. Ada yang diterima taubatnya, ada yang tidak. Wa yatubullahu ala may yasha. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah, ya, bagaimana kita terpilih menjadi yang dikehendaki itu? Nah, ini yang menjadi PR kita. Kenapa sampai nggak terpilih? Ada di dalam salah satu riwayat, orang yang sudah melakukan perjalanan jauh, ya, kalau bahasa kita itu mungkin dari Indonesia gitu ya, sampai ke Mekah, ya, jauh Pak ya, jauh. Apalagi kalau zaman dulu naiknya kapal itu kan, bisa berbulan-bulan. Habis itu naik onta, ya kan, bisa berdebu-debu gitu kan. Kemudian dia bertalbiyah kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata Allah? La labbaik alaika wa la sa'daik. Enggak ada labbaik-labbaikan buat kamu, enggak ada kebahagiaan buat kamu. Rugi enggak tuh? Rugi banget. Sudah jauh-jauh dari Indonesia, sudah talbiyah enggak diterima Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Karena bekalnya dari yang haram, makanannya dari yang haram, malbasnya, pakaiannya dari yang haram, ya, sehingga sia-sia jadinya. Bekalnya diperoleh dengan korupsi, makanan sehari-hari dari judi, pakaian yang dipakai hasil mencuri, ya gimana? Misalkan. Jadi sudah dapat dipastikan kalau yang dipakai untuk menghadap Allah itu dari yang haram, ini yang menyebabkan Allah enggan di sana. Maka termasuk penghalang-penghalang doa-doa kita itu termasuk hal-hal yang haram itu, ya kan? Maka terkadang doa itu sulit sekali terkabulkan. Koreksi, mungkin ada hal yang haram yang masuk ke dalam diri kita. Ada anak sulit sekali dinasihati, mungkin ada hal haram yang masuk ke dalam anak kita. Ada istri sulit banget dibenarkan, mungkin juga kita berikan hal yang haram itu pada mereka. Karena semua yang haram itu akan berdampak. Begitu pula yang halal itu akan berdampak. Contoh kisah yang paling nyata tentang kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kedua orang tuanya sangat menjaga sekali dari yang haram, ternyata mempunyai anak yang cerdas seperti Imam Syafi'i rahimahullah.
Jadi dampaknya makanan halal itu ke anak juga. Nah, ini perhatikan. Kemudian lamma arafa adullahi iblis qadra maqamus syakr, maka begitu iblis mengerti ya betapa dahsyatnya kedudukan syukur itu di sisi Allah, sampai orang yang senantiasa bersyukur itu dijanjikan Allah sebegitu banyaknya nikmat, ya kan? Bahkan dampak dalam kehidupan kesehariannya itu menjadi baik, kebaikan yang terus bertambah. Maka iblis dengki dengan itu, ya kan? Wa annahu min ajlil maqamati wa a'laha ja'ala ghayatahu ayas'a fi qita'in nasi anhu. Maka dengan segala upaya daya, iblis akan berupaya memutus hamba-hamba Allah ini dari bersyukur. Yang itu digambarkan di dalam Al-Quran, ya, di surat Al-A'raf ayat 17. Iblis mengatakan demikian. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Jadi ketika iblis itu diusir Allah, ya, dari surga ke bumi. Karena apa sih Bu diusir itu? Halo? Karena apa? Bukan masalah nggak mau sujudnya, karena sombong, ya kan? Urusannya nggak mau sujud itu kan karena sombong, gembede. Rumangsa diciptake dari api, sementara Adam dari tanah. Setahu dia tanah itu nyetake pakai api, kan begitu. Ya. Jadi merasa rasnya lebih tinggi, maka orang yang rasis itu turunan iblis itu. Ya, orang yang sombong itu sifatnya iblis itu. Satu kesalahan yang dilakukan iblis menyebabkan dia terusir dari surga. Lagi kita ini sudah berapa kesalahan, Pak? Untung Gusti Allah orang ngusir kita itu dari dunia. Terus melayunya nanti coba. Iblis itu loh, satu kesalahan, sombong, diusir dia dari surga. Sudah begitu, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis minta, kalau begitu ya Rabb, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Kemudian dia bersumpah, tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim. Saya akan datangi ya hamba-hambamu itu dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka, dari arah kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, sehingga Anda tidak akan dapati hamba-hambamu itu bersyukur. Maka diantaranya visi misi iblis di samping memunculkan permusuhan, ya kan, mempersedikit jumlah orang yang bersyukur. Dan ketika Rasulullah melakukan Mi'raj, ketika Rasulullah melihat neraka, halo, kebanyakan penghuninya wanita, Bu. Kenapa demikian? Para sahabat tanya. Hunna yakfurnal asir, karena kebanyakan dari mereka itu sedikit mensyukuri, atau banyak di antara mereka itu mengkufuri nikmat atau pemberian dari suami. Bu, kalau jenengan 1 bulan itu dijatah 1 juta, kesedihan Bu. Kalau sebulan itu dijatah 5 juta sama bapak, terus tiba-tiba bulan berikutnya itu cuma dijatah 1 juta, kira-kira jenengan masih tetap alhamdulillah atau merengut? Tenane. Umumnya ini ngencam gitu kan. Angel loh Bu itu, Bu.
Mensyukuri yang banyak, yang sedikit itu angel. Yang tadi biasa banyak tiba-tiba jadi sedikit itu angel. Ya kan? Malah mungkin iblis membisikkan seperti yang dibisikkan ke Hajar ya, istrinya Ibrahim. Lho delok kowe arep ditinggal to karo Ibrahim. Paling Ibrahim arep bojone gitu. Ya bayangkan. Tapi memang Hajar sholihah, nggak bisa digoda itu iblis ya kan. Dilempari pakai batu. Jadi syariat melempar jumroh kan. Iya. Dari yang tadinya banyak tiba-tiba dikit. Masih bisa nggak kita bersyukur? Halo. Alhamdulillah. Ini perlu latihan loh Bu, beneran. Perlu latihan itu. Banyak, dikit, tetap bersyukur itu nggak gampang loh. Ya, maka ini perlu dilatih. Bahkan di antara perempuan itu ada yang mengucapkan kata-kata yang sampai kalau ayam dengar itu kaget Pak. Gimana dia mengucapkan kata-kata? Kowe kira tahu nggak kayak aku? Halo, halo, ratau. Wong anaknya sampai 6 orang gatek. Wong yo awake lemu kok ora gatek gitu kan. Ya hati-hati. Terkadang karena terbawa perasaan itu terus mengungkapkan kalimat yang itu mengkufuri semua pemberian suami selama itu. Kapan lo iki gatek kayak aku? Kapan? Hati-hati ya, ucapan-ucapan mengkufuri seperti ini yang banyak ya menyebabkan ya tadi salah satunya faktor menyebabkan perempuan itu masuk ke neraka itu di situ. Ya, nek dikei ra tau matur nuwun gitu kan, dikei sithik mencep gitu kan. Ya, Allah Karim, hati-hati. Ya, ini sebagai renungan aja. Itu perempuan-perempuan Amerika ya. Kalau Ameriki nggak ada insya Allah. Ya Amerika. Maka ini visinya iblis ini. Tsumma la'atiyannahum, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Berarti di sini kita tahu gigihnya iblis itu untuk menyesatkan manusia itu. Gigih betul itu. Kok ngarep ora mempan, kok mburi ora mempan, kok tengen ora mempan, kok kiwa. Supaya kita apa? Lupa bersyukur. Supaya kita nggak bersyukur kepada Allah. Karenanya di dalam surat Saba ya, ayat 13 Allah menyatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sedikit dari hamba-hambaku ini yang bersyukur. Artinya bukan berarti sedikit yang mengucapkan alhamdulillah. Oleh pengajian ini alhamdulillah kabeh kan begitu. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Ya benar, lisannya sudah mengucap. Tapi nyatanya amalnya itu belum menunjukkan syukur itu tadi loh. Ya. Ngerti kalau ini dari Allah? Iya, gitu kan? Bersyukur alhamdulillah, tapi nyata amalnya belum menunjukkan syukur itu. Iya, dikai sepeda motor, alhamdulillah. Tapi nek budal ning masjid telat. Ngenteni komat, nggih napa nggih? Ya termasuk sing nyekel mik barang iki kadang ya telat. Memang angel begitu kan? Ya, istiqomah bersyukur itu memang itu yang diupayakan iblis ya supaya kita itu terpleset di situ, nggak bersyukur lagi. Ya, berapa banyak nikmat dari Allah itu yang ya mungkin sudah kita ucapkan alhamdulillah saat mendapatkannya, tapi saat mengelolanya belum tentu itu mencerminkan syukur itu. Makanya Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Betapa sedikitnya hambaku itu yang betul-betul bersyukur. Sing tenanan syukur ki sithik. Ya kan? Nyatane begitu gitu loh.
Ya, nyatanya begitu. Maka dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan Rasul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu man qama hatta tafattarat qadamahu faqila lahu at-taf'al hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Jadi di antara kebiasaan Rasulullah itu melakukan sholat malam ya sampai kedua tumitnya itu bengkak. Hingga ada yang mengatakan kepadanya dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha, apakah engkau melakukan hal ini terus menerus? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Qala, maka yang dikatakan Rasulullah, afala akuna abdan syakura. Enggak pantaskah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Maka contoh syukur yang dicontohkan Rasulullah itu adalah dengan banyak ibadah, gitu loh. Jadi mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu ya diaplikasikan Rasulullah dalam bentuk ibadah. Ya. Seandainya nggak ada ibadah itu, terus kita itu mau pakai cara apa bersyukur kepada Allah? Pak, Bu, kalau bukan dengan penghambaan yang total, terus pakai apa kita bersyukur kepada Allah? Ada yang bertanya, kenapa kita harus sholat? Halo, kenapa kita harus sholat? Atau kemarin saya lihat di Instagram itu Sujiwo Tejo, tolong beritahu saya kenapa saya harus sholat, ya kan? Nah kalau Anda itu dikasih duit, Anda bilang terima kasih sama orang yang ngasih duit. Tapi kalau Anda diberi rezeki sama Allah, Anda cuma bilang matur nuwun ya Allah, cukup nggak? Sementara begitu banyak nikmatnya. Baru dikasih amplop 100.000 aja. Iya kan? Matur sembah nuwun, pakai sembah barang, matur sembah nuwun gitu kan. Itu baru 100.000. Lah Allah itu dalam satu hari kita itu nggak mati 10 juta kan begitu kan? Cuman raketok. Yaitu setiap oksigen yang kita hirup itu berapa itu kalau dinominalkan itu? Halo, berapa itu kalau dinominalkan? Banyak, ya kan? Apa cukup dengan mengucapkan matur nuwun nggih? Wong jenengan aja kalau dipinjemi orang itu ngembalikannya tambahi gula karo teh atau tambahi beras, nggih napa nggih? Betul nggak betul? Itu aja sama orang, ini sama Allah itu kan. Mau Anda kasih beras, nggak butuh Allah itu, iya kan? Yang Allah perintahkan kepada kita supaya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka beribadah kepada Allah ini menjadi ekspresi syukur kita kepada Allah, terima kasih kita, matur nuwun kita. Karena kalau toh pun Allah Anda kasih pajero, ya, nggak imbang itu sama nikmatnya Allah, nggak imbang. Bahkan Anda kasih dunia seisinya ini untuk mengganti ya semua nikmat Allah, nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Terus dengan apa cara saya berterima kasih kepada Allah itu? Dikasih mata sehat, dikasih hidung bisa nyedot oksigen, dikasih mulut bisa bicara, dikasih telinga bisa mendengar, dikasih tangan ya kan, tangan kaki ya kan, tidak kena stroke ya kan. Gimana cara saya bersyukur pada Allah kalau begitu? Memang dengan sedekah 100 juta itu cukup? Enggak cukup. Ya, maka penghambaan kita kepada Allah, ibadah kita yang kita tambah itu sebagai syukur kita pada Allah. Ya kan? Meskipun kita juga sadar itu enggak cukup. Ya kan? Enggak cukup. Nah ini. Maka Rasulullah itu menggambarkan ya contoh kepada umatnya itu. Begini loh cara saya bersyukur kepada Allah itu, yaitu dengan ibadah tenanan gitu kan, penghambaan diri kepada Allah yang tenanan itu tadi. Wa thabata fil musnad wa Tirmidzi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz,
Wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'ad, sungguh aku itu mencintaimu karena Allah. Fala tansa an taqula dubura kulli salatin, maka jangan kau lupa setiap selesai salat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, setiap selesai salat baca doa ini. Ini doa, ya, ini doa diberikan Rasulullah kepada, kalau kita itu bahasa sekarang, diijazahkan Rasulullah gitu kan. Kepada siapa? Sahabat Mu'ad bin Jabal, karena Rasulullah tresno kepada Mu'ad bin Jabal itu. Ya kan? Bahkan Rasulullah sampaikan, ya Mu'ad inni la uhibbuka. Sungguh aku mencintaimu di jalan Allah. Sampai diajari doa. Dan doa itu supaya diamalkan setiap selesai salat. Doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa dapat mengingatmu, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, untuk senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Diingatkan Allah, lalu banyak bersyukur pada Allah, lalu beribadah dengan baik kepada Allah. Nah, ini ya, karena urusan mengingat Allah itu juga nggak gampang, Bu. Ya, kadang di jalan, kadang dimanapun itu, kalau nggak biasa kita itu, ya kan, kalau hati kita itu nggak diberikan taufik oleh Allah, nggak biasa itu berzikir, ya kan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya, hati yang terus berzikir, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal mala wa ni'man nasir, lihat hal yang menakjubkan, masya Allah, la quwata illa billah, ya kan. Ya, dalam hal mengingat Allah butuh kita pertolongan dari Allah. Termasuk dalam hal mensyukuri nikmat Allah itu juga butuh pertolongan dari Allah. Ya Allah, kalau enggak diingatkan, ya Allah, kalau enggak Engkau gerakkan hati ini, kalau tidak terbetik hati ini, enggak mampu mensyukuri. Maka supaya kita minta tolong kepada Allah dalam hal itu, yang mungkin bagi orang mudah, tapi ternyata sulit untuk melakukan tiga hal itu, ya kan? Mengingat Allah, mensyukuri nikmat Allah, ibadah dengan baik kepada Allah. Wa syukru qayyidan ni'am huwa sababul mazid. Ya. Maka syukur ini mengikat bertambahnya di sana nikmat, ya kan? Disebabkan karena syukur itu. Berkata Umar bin Abdul Aziz, qayyidun ni'amallahi bisyukrillah. Ikatlah nikmat Allah itu dengan bersyukur kepada Allah. Gen nikmat itu mboten merucut, supaya nikmat itu tidak bedal, ditaleni gitu kan. Carane naleni nikmat itu bagaimana? Syukur, ya kan? Disyukuri, terus dipakai dalam ketaatan, insya Allah nambah, ya kan? Insya Allah nambah. Maka rezeki yang disedekahkan di jalan Allah itu enggak lepas. Meskipun secara kasat matanya itu lepas, gitu kan, kita lepaskan di jalan Allah. Tapi sebenarnya itu pengikat, ya kan? Baliknya itu lebih gemuk, gitu kan? Baliknya lebih gemuk. Kemudian dalam hal ini Ibnu Abi Dunya menceritakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata kepada seorang dari min Hamadan, ya, dari wilayah Hamadan, innan ni'mata mausulatun bisyukri, sesungguhnya nikmat itu terikat dengan syukur. Wasyukru yata'allaqu bil mazidi, sementara syukur itu berkaitan dengan munculnya tambahan. Wahuma makrunani fi qarnin, kedua-duanya itu sangat berdekatan. Fala yaqta'ul mazidu minallahi hatta yaqta'a syukru minal abdi, maka tambahan ini tidak akan pernah putus dari Allah sampai seorang hamba itu memutuskan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masih ya. Kemudian berkata Imam Al-Hasan, aktsiru min dzikri hadhihi ni'am,
perbanyaklah oleh kalian mengingat nikmat-nikmat ini. Fa inna dzikraha syukrun, ya. Menyebutnya adalah syukur. Sebagaimana Allah perintahkan kepada hamba-hambanya supaya mensyukuri nikmat itu diantaranya dengan tahaddus bin nikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang telah diberikan, dianugerahkan Allah kepadamu, maka tahadduslah. Tahaddus itu apa? Menceritakan. Ya, cuman hati-hati di sini. Menceritakan nikmat ini bukan dalam rangka untuk pamer, ya, bukan dalam rangka untuk riya, bukan dalam rangka untuk sum'ah. Tahaddus bin ni'mah ini merupakan bagian dari sunnah supaya orang juga termotivasi di dalam kebaikan. Ya, alhamdulillah, ya kan. Ini saya kemarin dapat arisan. Ya, ini sebagiannya saya sedekahkan untuk panti asuhan. Itu termasuk tahaddus bin ni'mah. Ya kan, sebagiannya saya titipkan ke masjid, itu tahaddus bin ni'mah. Ya kan, sebagiannya saya titipkan di pesantren, tahaddus bin ni'mah. Ya. Kemudian alhamdulillah anak saya sudah lulus, ya mudah-mudahan nanti dipilihkan Allah pekerjaan yang baik. Ya kan? Kemudian orang yang mendengarkannya mendoakan. Maka ini juga tahaddus bin ni'mah. Kemudian wa kana Abul Mughirah idza qila lahu kaifa asbahta ya Aba Muhammad. Ada Abul Mughirah, kalau dia di pagi hari ada orang yang menanyakan bagaimana pagi harimu ini wahai Abul Mughirah. Abul Mughirah mengatakan asbahna mughraqina fin ni'am. Alhamdulillah di pagi hari ini kami tenggelam dalam nikmat. Ajizna 'ani syukri, tapi kami lemah dalam bersyukur. Yatahabbabu ilaina rabbuna wa huwa ghaniyun 'anna. Tuhan kita ini begitu cinta banget dengan kita, padahal dia enggak butuh kita. Wa natamaqqatu ilaihi wa nahnu ilaihi muhtajun. Sementara kita ini sering gersulo kepadanya, padahal kita ini yang butuh kepadanya. Halo. Ini ucapannya Abul Mughirah ini sangat, ya, menyindir, ya kan? Sangat menyindir. Kita itu baru bangun tidur aja itu udah nikmatnya banyak banget, ya kan? Tangi turu iso melek itu kan. Coba bayangkan, bangun tidur tiba-tiba nggak bisa lihat. Wong kita itu baru gigi geraham hilang satu, itu sudah repotnya bukan main. Betul apa betul? Beneran. Saya itu cuma gigi geraham lubang itu, ngurusi ke dokter sampai bolak-balik. Dan ternyata yang bayarnya tidak murah gitu loh. Itu cuma urusan gigi lubang kan begitu. Itu aja sudah mengurangi nikmat. Lah kita ini bangun tidur itu sudah diberi nikmat banyak sekali oleh Allah SWT. Ya sampai bisa duduk di sini juga nikmat. Ya, kita ini, ya, mendapati pagi hari kita ini tenggelam dalam nikmat, tapi kita ini sedikit dalam bersyukur. Allah itu betapa cintanya kepada kita itu. Gimana enggak cinta Allah itu? Begitu banyak nikmat itu diberikan kepada hambanya cuma-cuma gitu kan. Wa huwa ghaniyun 'anna, padahal Allah itu enggak butuh kita. Wong ora butuh awake dhewe kok awake dhewe dikai nikmat kan begitu. Tapi sebaliknya, wa namqutu ilaihi wa nahnu ilaihi muhtajun. Kita ini banyak gersulo kepada Allah, padahal kita itu butuh Allah. Lucu kan? Ya. Berapa banyak kita itu ngambek dengan takdirnya Allah. Berapa sering kita itu ngambek dengan takdirnya Allah. Ya, betapa zalimnya kita itu. Ya, baru kita diuji dengan sedikit ujian, lupa dengan nikmat yang sebegitu banyak diberikan. Lah yang kemarin-kemarin di mana? Gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Wa qala Syuraih, berkata Imam Syuraih,
Ma usiba 'abdun bi musibatin illa kana lillahi 'alaihi fiha thalathu ni'am. Tiada seorang hamba ditimpa suatu musibah illa kana Allah 'alaihi fiha thalathu ni'am, melainkan hakikatnya Allah masih memberikan kepadanya 3 buah nikmat. Jadi meskipun kita itu ketimpa musibah, tetap itu ada nikmat yang diberikan Allah. Apa yang pertama? Allah takuna kanat li dinihi. Yang pertama, bahwa musibah itu bukan pada agamanya. Halo. Maka doa kita, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami itu adalah pada urusan agama kami. Sampai ora iso salat, sampai ora iso tahajud, sampai ora iso zikir, sampai ora iso maca Quran. Alhamdulillah, musibah yang datang bukan menimpa urusan agama saya, sehingga saya masih bisa mengabdikan kepada Allah dengan baik. Ya, tetap alhamdulillah, musibah itu tidak pada urusan agama saya. Akidah saya tetap lurus, saya tidak menjual akidah saya. Ibadah saya masih tertib. Ya kan? Karena bagi seorang soleh itu kehilangan sholat tahajud saja itu sudah musibah, itu dianggap. Ya, rasanya itu lebih sakit, ya kan? Nggak bisa tahajud itu daripada kehilangan duit sak yuto. Ya, itu bagi seorang ahli ibadah. Ya. Karena kalau kehilangan duit itu bisa dicari, tapi kehilangan kesempatan ibadah, waktu nggak bisa diputar. Ya. Terus nikmat yang kedua apa? Bahwa musibah yang menimpanya tidak lebih besar daripada musibah yang lalu. Ya, alhamdulillah. Meskipun saya dapat ujian, tapi ujian ini tidak terasa lebih besar daripada yang kemarin. Itu artinya Allah berikan nikmatnya iman dalam hati Anda itu bertambah, sehingga ujian-ujian dunia ini yang dulunya itu terasa besar sekarang menjadi kecil. Dan alhamdulillah, setiap musibah yang ditimpakan atas umatnya Rasulullah tidak sedahsyat umat terdahulu, betul? Coba umat terdahulu, kalau sudah ditimpakan azab, habis itu, nggak ada yang hidup satupun. Tapi umat Rasulullah masih diberi terus kesempatan taubat. Kemudian nikmat yang ketiga disebutkan, wa annaha la budda kainatun faqad kanat. Karena memang senyatanya ujian itu memang diciptakan Allah, ada dan sudah lumrahnya ada. Artinya kalau saya masih diuji, berarti saya masih hidup. Bu, Pak, makanya ampun sambat, nek ra pengen diuji terus mati wae. Ya kan? Maka yang ditulis besar-besar di pondok Gontor itu ya, saya masih ingat itu. Hidup jangan takut mati, takut mati jangan hidup. Kalau hidup jangan takut mati, takut hidup mati saja kan gitu. Takut hidup mati saja. Lain. Maka ketika ditimpa ujian itu berarti saya itu manusia dan saya hidup, ya kan? Berarti saya manusia dan saya hidup. Jadi ketika diturunkan musibah itu tetap masih ada nikmat. Yang pertama apa tadi? Bahwa musibah ini tidak menimpa agama saya. Yang kedua, tidak lebih besar dari kemarin. Yang ketiga, bahwa iya, berarti saya masih hidup, saya manusia. Ya, saya disyukuri. Wa qala Yunus bin Ubaid, berkata Yunus bin Ubaid, qala rajulun li Abi Hunaimah, ada seorang yang berkata kepada Abi Hunaimah, kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu pagi hari ini? Qala asbahtu baina ni'mataini la adri ayyuhuma afdal.
Pagi hari ini saya dihadapkan dengan dua nikmat yang saya nggak tahu mana yang lebih baik. Yang pertama adalah dzunubin sattarahallahu alayya fala yastati'u ay yu'irani biha ahadun. Yang pertama adalah dosa-dosa, ya, dosa-dosa yang Allah tutupi dari saya ini, ya, yang saya tidak mungkin bisa pinjam kepada siapapun penutupnya itu. Halo. Halo. Ya, sebenarnya kan yang bikin saya bisa duduk di depan Anda ini karena dosa-dosa saya ditutupi Allah. Ya, coba nih jenengan itu tahu aib saya, tahu dosa-dosa saya. Kira-kira mau duduk di depan situ enggak? Pak Bu. Iya kan? Yang kelihatan Anda berwibawa itu karena dosa-dosa Anda ditutupi Allah. Coba kalau dosa-dosa itu diungkap sama Allah Ta'ala, mungkin nggak ada yang mau duduk dengan Anda. Ya, maka itu nikmat, ya kan? Itu juga besar, ya kan? Terus kemudian yang kedua, wa mawaddatin qadzafahallahu fi qulubil ibadi, yaitu cinta yang Allah sematkan dalam hatinya hamba-hamba Allah. La yablugha amali, yang itu tidak akan mungkin digapai oleh amalku, iya kan? Maka Masya Allah, pagi hari ini ada beberapa orang yang duduk di sini mendengarkan ucapan saya. Saya husnudzon Anda tresno sama saya, cinta dalam agama Allah, kan begitu? Ya, yang kalau saya hitung-hitung nggak mungkin, saya cuma nyekel mic gini gitu kan. Itu kalau bukan Allah yang menggerakkan, mustahil. Termasuk adanya orang-orang yang tetap bertahan di sekeliling Anda karena Allah menurunkan mahabbah itu ke dalam hati mereka, kepercayaan itu pada mereka. Yang padahal kalau Allah bukakan itu aibnya, nggak akan mungkin mereka berada di sisi Anda. Maka kalau Yunus bin Ubaid ini, Abi Gunaimah ini, beliau sampai bingung. Bingungnya tuh gini, saya tuh harus mensyukuri dosa saya yang ditutupi, atau banyaknya orang-orang di sekeliling saya yang masih percaya sama saya. Ya kan? Dua-duanya sama-sama nikmat yang besar. Ya, sama-sama nikmat yang besar. Nah ini. Maka Sufyan fi qaulihi tabaraka wa ta'ala mengatakan tentang sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, berkata yusigu alaihimun ni'am wa yamna'uhumus syukur. Maka termasuk istidraj dari Allah Ta'ala dalam surat Nun ayat 44, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, itu artinya ditambahkan terus nikmat tapi sedikit syukur. Kemudian mengatakan tidak hanya satu orang, kullama ahdatsu dzanban, bahkan setiap dia melakukan perbuatan dosa, ahdatsa lahu nikmah, ditambahkan oleh Allah nikmat. Berbuat dosa tambahi nikmat, berbuat dosa tambahi nikmat, itu namanya istidraj, ya kan? Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian, ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong betul supaya kami ini selalu mengingat-Mu, baik dalam keadaan senang maupun keadaan duka. Supaya kami itu mensyukuri nikmat-Mu, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan duka, karena dalam duka pun ada nikmat-Mu. Ya, wa husni ibadatik, ya Allah, tolong kami untuk senantiasa mampu beribadah dengan baik kepadamu. Ya, kalau bukan dengan ibadah, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Ta'ala? Maka mudah-mudahan keluarga kita adalah ahli ibadah, keluarga kita adalah dipilih Allah sebagai ahli ibadah. Mudah-mudahan anak kita, cucu kita ahli ibadah, dan itu menjadi jariah yang terus mengalir untuk kita semuanya nanti di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wasikum wa nafsi bittaqwallahi qul qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pokoknya kita menemukan mengenai malam itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini memotivasi kita untuk menjadi orang yang lebih bersyukur, yaitu dengan lisannya, dengan hatinya, juga dengan amalnya, dengan ibadahnya. Banyak orang melupakan nikmat dari Allah, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Monggo Bapak saudaraku semuanya, kita masih sehat, minta waktu monggo gunakan untuk ibadah. Monggo kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak mengingatkan di Masjid Al-Akbar masih banyak kegiatan kajian. Ada tahsin ini yang kurang mendapatkan perhatian adalah tahsin, padahal saya mengikuti luar biasa. Banyak kekurangan yang masih banyak, kita harus belajar memperbaiki untuk bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Monggo saya mohon dengan sangat untuk bisa hadir setiap hari Sabtu pada maghrib sampai isya, hanya maghrib sampai isya. Kemudian diperbaiki bacaan kita, ternyata masih banyak kekurangan. Saya mohon atas perhatian dan kehadiran Bapak semuanya, anak-anakku semua remaja. Monggo, ini dia remaja juga. Ini yang nanti ada sepuh dan seberapa saja. Monggo ini mendapatkan perhatian untuk memperbaiki bacaan kita. Kadang nanti setelah ini, setelah besok lanjut sarapan bersama. Kadang nilai topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.